Rizik mengaku tak terlalu ambil pusing jika FPI benar-benar dibubarkan. Dia menyatakan bisa membuat FPI yang baru dengan struktur dan misi yang sama. Rizik tak pusing FPI dibubarkan, besok bikin baru lagi. Komplotan bandel, penulis X Hardy. Rizik menanggapi isu pembubaran Front FPI yang sempat bergema di media sosial belakangan ini. Sebelumnya, usulan pembubaran diserukan oleh Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman, yang menilai FPI tak menaati aturan. Rizik mengaku tak terlalu ambil pusing jika FPI benar-benar dibubarkan. Dia menyatakan bisa membuat FPI yang baru dengan struktur dan misi yang sama. Nggak apa-apa, FPI mau dibubarin saya nggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan, nggak apa-apa. Besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatnya sama, FPI, kata Rizik. Dibubarin lagi, saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatnya sama, FPI, yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi nggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama, katanya lagi. Haikal Hasan juga mengatakan hal yang kurang lebih sama. FPI bubar tidak akan terlalu dipusingkan, hilang satu tumbuh 1000. Pola penanganan FPI lebih kurang hampir mirip dengan HTI. FPI beberapa hari terakhir ini mendapat tekanan besar, di mana banyak pihak mendesak agar ormas ini dibubarkan, karena suka membuat keresahan dan keonaran. Tapi seperti halnya HTI, FPI ini hanyalah nama organisasi. Mirip dengan sebuah kendaraan yang ditumpangi oleh orang-orang seperti Rizik, Haikal Hasan, Novel Bamukmin, dan komplotannya. Kendaraan ini mogok, mereka bakal buang dan cari kendaraan baru. Kalau hanya merusak kendaraan mereka, ini akan menjadi siklus yang tak pernah berakhir. Mirip orang beli motor atau mobil, rusak beli baru, rusak lagi beli baru lagi. Begitu seterusnya sampai entah kapan. HTI bubar tapi tidak dengan simpatisan, petinggi, dan pendukungnya. Mereka tetap bisa bergerak dan bergerilya. Mobil rusak masih bisa jalan kaki walau pelan, yang penting tujuan dan arahnya pasti. FPI juga sama, misalkan dibubarkan. Rizik dan komplotannya tetap bisa teriak dan provokasi kalau mau. Mereka tetap seperti biasa, beraktivitas seperti biasa. Akar masalahnya tidak terselesaikan. Yang menjadi permasalahan adalah Rizik. Coba pikirkan, ketika Rizik masih tinggal di Arab Saudi, FPI dan kelompoknya lemah tak bisa berbuat banyak. Begitu Rizik pulang, mereka terlihat kuat, solid, dan kompak. Arogan plus angkuh. Ugal-ugalan tidak peduli dengan aturan dan kondisi saat ini yang sedang pandemi. Ada alasan kenapa Rizik pulang atau kata beberapa orang dipulangkan. Rizik adalah tokoh sentral yang mewakili kelompok sebelah. Dan ngaku-ngaku imam besar umat Islam di Indonesia. Diklaim dengan bermacam kehebatan yang tidak dapat dibayangkan dengan akal sehat. Rizik dibutuhkan untuk menyatukan seluruh komplotan yang tidak senang dengan pemerintahan saat ini. Rizik itu magnet yang dapat menarik dan mempersatukan mereka. Kalau mau efek kejut yang lebih dahsyat, memang Rizik ada kuncinya. Tindak tegas Rizik, dan jika berhasil maka ini akan menjadi sebuah contoh yang sangat baik. Ada yang mengatakan ini sulit, bakal terjadi bentrokan dan gesekan. Kenyataannya lihat saja ulah Rizik, bikin kerumunan, arogan, ceramah provokatif membuat perpecahan. Rakyat lama-lama muak. Baliho dicopot dan turunkan paksa oleh TNI. Kemudian aksi penolakan Rizik telah terjadi di berbagai kota. Dukungan dari rakyat sudah ada dan mulai membesar. Ratusan papan karangan bunga bertebaran dan berjejer untuk mengapresiasi langkah TNI. Rizik tidak ada tanda-tanda mau bertobat. Selalu keseleo lidah, ugal-ugalan. Masih ingat dengan ucapannya soal penggal kepala. Bagaimana dengan kasus lainnya yang belum diproses? Kalau mau ditindak tegas, banyak alasan dan bukti. Rizik dikabarkan sedang tidak enak badan, tidak ada banyak cerita soal dirinya usai acara pernikahan putrinya. Dengar-dengar dari rumor, sudahlah, nanti juga bakal ketahuan. Kita lihat apakah nanti Rizik bakal tetap garang atau penolakan Rizik di berbagai kota akan berhasil atau tidak. Akan tetapi rasanya sungguh sayang kalau masalah Rizik ini berhenti sampai di penurunan baliho dan penolakan doang. Mumpung apinya masih ada, jangan biarkan sampai padam. Rizik kalau tidak bisa bergerak dan ditolak masif, tokoh di belakang layar pasti pusing 7 keliling. Tentu saja hal ini tidak pernah ada dalam benaknya. Bagaimana menurut Anda? Luar biasa apa yang dilakukan oleh poros Caplin Bibip dalam perpolitikan tanah air.
Poros ini hampir membuka perlawanan terhadap semua pihak. Setelah membuka perlawanan terhadap kepolisian, warga keturunan, pemerintah, sekarang mereka membuka perlawanan terhadap TNI. Pertanyaannya, memangnya sudah kuat? Walaupun mereka didukung oleh PKS, ex-HTI yang terkenal militan, lalu ada barisan sakit hati Jokowi, apa tidak terlalu cepat untuk membuka perlawanan terhadap pihak-pihak yang telah penulis sebutkan? Jika melihat sikap mereka, jujur penulis jadi teringat dengan Nazi Jerman yang juga membuka banyak perlawanan. Bedanya, Nazi Jerman levelnya sudah melawan negara lain, sedangkan Poros Chaplin Bibip melawan barisan-barisan yang ada di tanah air. Menjelang Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman melayangkan banyak permintaan wilayah dan akan mengancam perang jika tidak terpenuhi. Hasilnya pada tahun 1941, Jerman telah menguasai sebagian besar Eropa. Berbicara soal mengancam, Bibip juga sempat mengancam pemerintah jika tidak mengikuti syarat rekonsiliasi yang Bibip atur sendiri. Jika pemerintah tidak menuruti, maka Bibip mengancam akan merubah revolusi akhlak menjadi revolusi berdarah. Pertanyaannya, memangnya pasukan Bibip sudah sekuat apa? Berdasarkan sejarah, Nazi dengan Hitlernya juga pernah didukung oleh beberapa pemimpin Muslim. Salah satu alasan yang dipakai adalah isu anti-Yahudi yang dianggap sebagai musuh Islam dan Nazi. Dalam buku David Motadel, Islam dan Perang Nazi Jerman, Nazi Jerman melakukan upaya signifikan untuk mempromosikan aliansi dengan dunia Muslim melawan musuh-musuh mereka. Jika anti-Yahudi adalah dasar kerjasama Hitler dan pemimpin Muslim, maka anti warga keturunan Tionghoa adalah dasar kerjasama Chaplin dan Bibip. Seperti kita ketahui, pendukung Bibip sering menyuruhkan kebencian terhadap warga keturunan, sedang bagi Chaplin, warga keturunan adalah saingan berat dalam bisnis. Hal ini tentu sangat mirip dengan Hitler yang didukung beberapa pemimpin Muslim karena kesamaan anti terhadap Yahudi. Tampaknya sudah cukup kita membahas beberapa kesamaan politik Nazi dan Poros Chaplin Bibip ini. Yang pasti dengan membuka perlawanan terhadap TNI, bagi penulis ini adalah tindakan yang berani dan bisa dibilang nekat. Mari kita bahas satu persatu bagaimana Poros ini membuka perlawanan terhadap banyak pihak. Perlawanan terhadap pemerintah dimulai saat Bibip mengajukan syarat rekonsiliasi seenak udel. Pemasangan baliho di mana-mana adalah upaya propaganda, menjadikan Bibip selevel Jokowi dan menarik hati masyarakat yang tidak puas akan kepemimpinan Jokowi. Perlawanan terhadap polisi sebenarnya adalah hal yang biasa bagi kelompok radikal, karena polisi dianggap benteng pertama keamanan negara. Sudah sering polisi dijatuhkan dengan isu represif dan isu antek cukong. Bibip sendiri menyindir langsung Brimob saat acara Maulid. Di akar rumput bahkan pendukung Bibip ada yang ditangkap karena menuduh Brimob kacung Cina. Setelah membuka perlawanan terhadap pemerintah dan polisi, kini Poros Chaplin Bibip juga membuka perlawanan terhadap TNI yang telah menggagalkan propaganda baliho kubu Bibip.